Oke guys, welcome back di Like Me Talk. Kali ini kita bakal ngobrol nih sama salah satu mahasiswa STEMI Like Me. Dia salah seorang mahasiswa IT, cowok, ganteng, terus supel juga, dan mungkin teman-teman juga pernah lihat fotonya atau videonya di media sosial Steamy Click Me, karena dia juga salah satu brand ambasadornya Click Me juga. Nah, tapi hari ini kita nggak ngebahas tentang dia menjadi brand ambassador, tapi kita bakal ngebahas tentang bisnisnya dia. Jadi dia selama kuliah di Click Me, itu dia punya satu bisnis namanya Bang Jenggot. Nah, kalau teman-teman nih yang pecinta makan nasi pakai potongan ayam gitu ya, terus ada sausnya gitu ya, mungkin teman-teman tahu nih yang namanya Bang Jenggot. Oke, halo Kak Calvin, selamat Ya, siang. Gimana halo. kabarnya nih? Baik, puji Tuhan. Oke, Apa? oke Kak, kita kan hari ini mau ngebahas nih, Kak Calvin ini selain jadi mahasiswa di LIKMI, punya bisnis ya, bener ya? Namanya Bang Ya, Jenggot. Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang si Bang Jenggot ini, boleh dong Kak kenalin dulu diri Kakak, namanya tuh siapa, terus di LIKMI tuh ngambil jurusan apa, tahun berapa sih, angkatan tahun berapa, eh, dan apapun yang Kakak pengen kenalin gitu. oke. Jadi nama gue Calvin Leonardo. Gue dari angkatan 2019. Jurusan gue IT dan kampus gue juga di LIKMI. Udah semester 6 sekarang. Oke, Sekian sih. udah semester 6. Bentar lagi TA ya, bentar lagi mau lulus. Betul. Ya, betul. Semoga lancar. Oke. Nah, Kak, waktu dulu, sorry sebelumnya, Bang Jenggot ini tuh udah ada sejak kapan sih? Sejak Kakak kuliah atau sebelum kuliah? Sebenarnya udah dari sebelum kuliah. Udah lama. Dari sekolah deh. Kayak kisaran SMP. Cuman SM? kebentuk nama. Iya, betul. Cuman namanya tuh baru muncul waktu SMA. Itu tuh nggak sengaja sebenarnya. Gimana tuh ceritanya, Kak? Dua temen. Jadi memang kalau dari kecil tuh gue memang suka masak. Udah gitu suka kayak ngulik-ngulik gitu. Udah gitu kayak ada satu momen, satu acara. Awalnya memang suka catering di sekolah. Sama mama gitu kan. Catering. Udah gitu ada satu acara di mana teman-teman gue minta buat kayak, Ovin lu bisa masak nggak? Dengan pedenya gue bilang kayak, bisa dah. Menu tertentu gitu. Terus gue nanya-nanya aja ke cici gue kayak, ini cara masaknya gimana? Oh ya gini diajarin. Nah dari situlah mulai kayak, oh yaudah setiap ada event, Calvin aja yang masak, Calvin aja yang masak gitu gitu. Satu event gede, karena di sekolah tuh gue sering dipanggil si jenggot, si jenggot, si jenggot gitu gara-gara gue ada jenggotan gitu kan. Dan itu tuh selalu dipermasalahin sama guru biasanya. Nah jadi ikonik, bisa dibilang ikonik. Jadi orang-orang tuh pada ngomong, udah aja stand kita daripada bingung kita kasih nama Bang Jenggot aja, Bang Jenggot, si abang tuh, si Bang Jenggot gitu. Nah dari situlah gue dapet nama dan ya gue bikin logo sendiri gitu, sesuai dengan muka Oh, gue. Gitu. wih, jadi pas SMA mulai dari awalnya cuman ejekan-ejekan doang ya ternyata. Tapi malah jadi serius. Betul, iya betul. Oke, oke. Nah, waktu pertama kali mulai bisnis itu, apa aja sih yang harus disiapin? Mungkin kan waktu itu umurnya juga mungkin belum mateng kali ya, masih SMA gitu. Nah, pasti emang Betul. kepikiran gitu untuk nyiapin hal-hal yang mungkin bisnis tuh bakal besar atau mulai dari kecil-kecil dulu gitu. Justru jujur nggak pernah kepikiran bisnis dari kecil tuh, karena memang gue pribadi tuh paling benci sama hal-hal yang berbau ekonomi, kayak Oke. IPS ekonomi gitu. Soalnya gue pikir tuh pusing ya kayak bisnis, nggak pernah kepikiran aja. Tapi semenjak bikin itu, nah dari situ sebenarnya gue nggak mikirin dulu gimana sih cara bikin bisnis, tapi gue mulai aja dulu, baru di situ gue belajar dikit-dikit. Oh bisnis tuh gini, gue ini ada errornya di sini, oh gue salah di sini. Nah dari situ gue mulai belajar dikit-dikit gitu. Oke. Nah, tapi waktu dulu itu pernah nggak disupport gitu mungkin sama papa mama atau
lingkungan Kak Calvin gitu, waktu mau bikin bisnis ini dan serius gitu sampai bikin logo, bikin namanya, Hmm. bikin sosial medianya mungkin gitu. Hmm, ingat-ingat lupa sih, tapi mungkin ada kontranya gitu dari pihak keluarga keluarga gede kan, kayak misalnya ngapain gitu, sekolah aja yang bener. Saya kan kadang pusing juga sekolah terus bisnis gitu kan, takutnya nggak handle, apalagi takutnya nilainya juga pada turun gitu. Jadi pada banyak yang ngomong udahlah lu fokus aja dulu sekolah gitu, tapi kan yang namanya gue pribadi tuh suka banget eksplorasi, jadi gue nggak demen yang monoton gitu, sekolah 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 sekolah, nah bosan. Ya daripada yang negatif gitu, ya udah aja lah, cobain aja gitu bisnis. Oke, waktu dulu bikin bisnis nih, bisnis itu kan terkenal ya, maksudnya butuh modal gitu kan, nggak bisa ya, at Hmm, least sedikit modal pun minimal lu harus bikin masakannya aja tuh udah keluar modal ya kan. Nah, ya waktu betul. awal-awal tuh modalnya gimana? Dapat dari mana? Terus sebesar apa sih? Apakah anak SMA tuh sanggup gitu? Buat modal, aduh gimana ya, saya awal-awal yang gue bilang tadi sih, gue nggak sampai ngitung kayak aduh gue mau bikin misalnya nasi nih kan, kayak misalnya signaturenya Bang Jenggo tuh ada cabai garam, aduh gue bikin ini cengeknya berapa ya, berapa gram berapa sih. Nah gue tuh nggak suka ribet gitu, jadi memang dari kecil kan suka explore di dapur. Pakai aja dulu bahan-bahan yang ada gitu, oh gue punya bahan ini, mikirin mikirin dulu aja, ah gue mau masak apa ya gitu. Nah dari situ mulai baru dihitung modalnya gitu loh. Nah kalau dari pas SMA tuh sebenarnya gue mulai dari ngasih ide ke mama gue, kan nggak mungkin Hmm. eh, di jurusan IPA gue terus agak lumayan sibuk juga kan. Jadi gue nyerahin dulu ke mama gue menu-menu yang cukup simpel, jadi dia juga beliau nggak terlalu ribet gitu masaknya. Nah dari situ gue mulai kayak, mah gini gini gini, masaknya pakai bumbu sekian, nanti beli aja yang murah, jangan stok terlalu banyak gitu. Nah gue ngurusin itunya dan marketingnya sama gue, di sekolah pun sama gue gitu. Baru setelah beres itu baru gue ini sendiri mulai ngitungin modalnya gimana. Sebenarnya kalau kalian pusing nih, aduh gue kalau mau mulai bisnis modalnya harus gede A B C D F gitu, mulai aja dulu. Karena kalau lu terlalu banyak mikirin kayak ada faktor A B C sampai Z gitu, percaya sama gue nggak akan jadi sama sekali, gitu aja. Iya, ya, benar 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 banget. Yang penting mulai dulu aja. Oke, oke. Ya Nah, betul. tapi itu kan waktu SMA ya. Berarti kan Mm-mm. awal-awal tuh dibantuin sama mama, berarti ya. Ya. Nah, kan setelah lulus SMA tuh mungkin libur, terus Mm. masuk ke perkuliahan gitu kan. Nah, apa yang membuat Calvin tuh dulu akhirnya memilih ke LIKMI gitu? Dan apalagi jurusannya IT gitu kan ya. Gitu. Sebenarnya kalau gue boleh jujur, gue waktu itu udah mau mau banget nih masuk ke bidang masak gitu kan. Cuman ya namanya kan bukan gue yang bayar gitu kan. Jadi mau nggak mau nurutin kata orang tua. Jadi dari situ ya udah deh, apa aja kata gue teh. Dan mereka menyarankan gimana kalau komputer, lu suka nggak komputer dan lain-lain, kan komputer prospeknya bagus dan lain gitu. Dicariin lah, nah dapat nih namanya yang kampus ini kan, kampus Likmi, ada beasiswa juga, ada IT. Nah dari situ coba tes, masuk gitu loh. Nah dari situ sebenarnya nggak sengaja juga, bukan bener-bener kayak gue pengen IT. Soalnya memang dari awal gitu kan, masak ya udah aja sekolah masak gitu. Tapi ya ada faktor lain juga yang menentukan gitu. Ya, ya, benar. Berarti Kak Calvin tuh let it flow lah ya, ikutin alurnya. Dan ternyata cocok nggak Ya sih di betul. Likmi? Cocok sebenarnya. Dulu tuh pernah cukup takut buat kuliah IT.
Soalnya kan banyak juga waktu gua ngomong, dulu gua pernah magang di beberapa IO, terus ada teman-teman terus gua ngomong, "Oh, lu kuliah di mana?" Gua kuliah di Likmi nih, ngambil apa? IT. Ah, yakin lu IT bakal sanggup gitu kan? Jadi banyak orang tuh ngeremehin karena yang memang stigmanya kan IT ku tuh harus yang nerd banget, yang suka banget komputer, susah, algoritma A B C D gitu kan, pusing. Cuman dari situ kan apa ya? Memang gue jiwanya tuh eksplorasi banget sama kayak rebel. Jadi daripada gue dengerin omongan orang, gue mau nyoba dulu aja gitu loh. Mending gue coba sendiri, bener nggak sih gitu. Dibanding kayak eh kak jurusan ini tuh gini 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 loh. Oh ya gitu. Ya udah gue nggak jadi. Nah dibanding itu gue nggak suka. Mending gue tahu sendiri gitu, mendalami sendiri gitu loh. Oke, oke. Berarti ini ya, sejauh ini cocok dan ternyata jalannya tuh udah pas gitu ya. Apalagi di LinkedIn ini, kalau didengar-dengar gitu ya, Kak Calvin ini cukup banyak ya, maksudnya fans-fansnya, weh. Karena termasuk toko ganteng ternyata ya di LinkedIn. Oke. Nah, buat teman-teman nih, adik-adik kelas yang sedang menonton, guys, bisa kepoin IG-nya Kak Calvin ini. Oke, kita lihat pertanyaan yang masuk. Nah, tadi bicara soal pilih kuliah. Nah, kan udah tahu nih, udah punya bisnis. Pasti, dan sampai sekarang pun kan nggak ditinggalin ya. Maksudnya bisnisnya tuh nggak ditinggalin. Nah, apa sih yang membuat Kak Calvin itu bisa membagi waktunya antara kuliah dan juga bisnis? Pasti kan sibuk banget gitu ya. Nah, gimana nih Kak? Nah memang dari yang awal tuh dari sekolah kan udah memang bagi dua gitu. Jadi ada porsinya mama sama porsinya saya. Untungnya mama juga suka masak, jadi nggak terlalu susah ngajarinnya. Jadi mau nggak mau dibanding stres sendiri, mending brainstorming barengan gitu. Kalau buat IT sendiri kan cukup sibuk nih. Jadi gue juga sempet beberapa semester tuh ada yang kayak sibuk banget, bikin gue stres. Belum ada beban bisnis juga gitu kan. Pusing juga mikirinnya. Jadi mau nggak mau ya bagi dua sama mama. Mama kan seringnya stay di rumah. Jadi gonta-ganti. Kalau gue lagi nggak sibuk, gue bantuin. Nah, kebetulan sekarang kan lagi pandemi, jadi lebih banyak di rumah. Jadi gimana ya? Bisa ngebantu lebih banyak gitu. Ditambah kan kalau mama tuh banyaknya masak, ngurusin dapur. Gue ngurusin hal-hal yang lainnya, bagian sosmednya, bagian menu-menunya. Karena beliau juga kan udah cukup tua, jadi buat mengerti gadget-gadget itu agak susah gitu loh. Jadi nggak apa-apa beliau aja yang masak, gue bantu-bantu juga dikit, plus nyari ilmu lagi tentang masakan, tentang sosmed gimana gitu, lebih majuin bisnisnya gitu. Oke. Jadi mending bagi dua. Oke. Berarti ada bagian-bagiannya sendiri ya. Kak Calvin lebih yang kayak ke sosial medianya, mamanya yang lebih ke dapurnya juga ya mungkin ya. Kalau nggak pusing, benar jujur pusing. Benar ya? Apalagi kayak semester kemarin juga pusing. Wih, lagi karena di semester ini ya, semester maksudnya puncak-puncaknya mahasiswa gitu ya. Bentar Iya lagi betul. pasti Kalau juga. buat semester awal masih kayak handle, kayak oh ya udahlah gampang, yang ini ada teori, yang itu ada teori. Kalau mulai puncak kan lumayan nih. Kayak kemarin juga cukup rudet sih. Oke. Nah, ini bicara soal kemarin ini kan sempat pandemi juga nih. Terus mungkin bisnis Kak Calvin juga ikut kedampak mungkin ya, karena kan semua bisnis ikut kedampak gitu ya. Nah, berarti kan mungkin ada challenging baru yang Kakak hadapi gitu. Nah, gimana Kak Calvin menghadapi pandemi 2020 ini? Hmm, waktu pandemi kemarin lumayan kan kayak 2 tahun ya. Cukup dampak sih, cukup dampak gede. Cuman memang beberapa bisnis kan ada yang kolaps. Cuman gimana ya? Cara ngaturnya tuh lebih kayak jangan terlalu numpuk stok. Misalnya mikir, oh pesanan bakal gini gini gini, terus lu berharap di kemudian hari
pesanannya segitu lagi. Nah itu tuh belum tentu, apalagi sekarang kan pandemi, pusing, orang takut makan di luar gitu kan, masih banyak yang parno. Lu harus bikin strategi kayak strategi game aja gitu. Oh sekarang lagi ada misalnya virus nih, apa yang harus gue lakuin? Stoknya jangan diperbanyak gitu loh. Stoknya cukupin aja secukupnya, misalnya lu batasin sehari pesanan sekian gitu. Jadi stok yang lu beli itu nggak akan numpuk, pertama. Kedua, cost yang ditingkatin tuh, cost yang terjadi juga nggak akan terlalu gede. Nah, banyak kan bisnis yang collapse tuh gara-gara dia udah nyimpen banyak stok, dan ketika pandemi nggak bisa buka, nggak bisa jualan, nah di situ matinya gitu loh. Kalau gua kan um, lokasinya masih apa menyatu sama rumah, jadi mau nggak mau waktu misalnya stok ada kelebihan nih, ya udah aja gue makan gitu, dibanding gue beli lagi makanan di luar atau enggak jajan gitu kan, nambah lagi kos. Ya udah aja ambil yang ada di dapur gitu, yang masih ada stok gue jadiin makanan aja gitu, dibanding buang-buang duit lagi, karena lagi masa pandemi gini juga harus benar-benar hati-hati strateginya gitu loh. Oke. Kalau selain tentang stok, apakah ada challenge lain yang kakak hadapi gitu, tantangan lainnya? hmm, ada sih beberapa faktor, kayak misalnya berhadapan sama misalnya orang-orang yang kayak kurang sabar gitu kan, harus siap, apalagi orang kadang kan suka mepet mesennya nih. Udah gitu memang gue tipikal masakan yang nggak cepat saji, harus dimasak dulu kan. Itu kadang suka beberapa customer tuh malas buat nunggu gue. Nah dari situ gue harus mikirin kayak, oh iya gue harus nyiapin lagi strategi gimana caranya bikin satu menu nggak nyampe lebih dari 15 menit atau setengah jam, terlalu lama gitu kan. Nah di situ gue bikin lagi strategi baru gitu, cara menggayat driver-driver supaya nyaman, gue kasih tempat khusus buat mereka, jadi mereka bisa ngecas, bisa nyantai dulu. Biasa kan mereka suka ada yang kayak nongkrong dulu, pak bentar ya ngerokok dulu gitu, gue kasih tempat yang adem supaya mereka juga gimana ya, bawaan moodnya tuh nggak jelek gitu loh. Kan memang kalau aura dari luar udah jelek, ngebawa ke rumah juga kan kurang ya. Nah gue takutnya dari situ juga berdampak sama bisnis gue. Nah itu ada dua faktor lainnya kayak gitu. Terus bikin juga menu-menu supaya kayak customer tuh nggak bosen sama menu-menu yang itu aja gitu, apalagi menunya dikit terus nggak mau ditambah. Nah di situ juga harus mikirin menu apa lagi nih yang misalnya customer lagi pengen gitu, harus nurutin gimana maunya customer dan gimana zaman berkembang gitu, lagi kemana nih arahnya. Oke. Kalau tantangan di kuliah nih Kak, waktu lagi berbisnis kayak gini misalnya nih, mungkin zaman kakak dulu sebelum pandemi sempat sambil Hmm, kuliah juga kan ya, kuliah offline. betul. Nah, eh waktu sibuk sama kuliah, pernah nggak sih waktu lagi ngerasa stres gitu, stres banget, apa yang kakak lakukan supaya nggak kacau gitu antara kuliah dan juga antara bisnisnya gitu? Bisnis. Ya, eh Buat gue pribadi, yang paling berguna gitu ya sampai detik ini, tetap ketemu sama teman, sama. pergi keluar gitu. Jadi untungnya gue juga punya misalnya teman-teman yang cukup sportif, dan kalau diajak main tuh nggak susah gitu, masih gampang buat diajak main. Jadi malam tuh gue suka keluar sama mereka-mereka buat main, nongkrong, ngobrol. Nah karena gue juga kalau di rumah terus gitu, ketemu masak lagi orangnya itu lagi kan, gue cukup bosenan orangnya. Jadi mending keluar nyari udara baru lagi waktu malam supaya nggak stres, curhat sama teman, dan itu tuh sangat berguna karena seenggaknya beban yang ada di cawan lu tuh ditumpahin dikit gitu ke orang lain, walaupun memang mereka nggak bisa ngebantu, tapi seenggaknya ada buat lu gitu.
Oke, berarti Kak Calvin ini termasuk tipe yang ekstrovert ya? Bisa dibilang. Oke, oke. Nah, bicara soal kuliah di LIKNI juga nih Kak. Ceritain dikit dong gimana sih suportifnya mungkin teman-teman di LIKNI tentang bisnis Kakak. Apakah karena Kakak punya bisnis, terus teman-temannya tuh jadi yang kayak mungkin numpang gitu, numpang makan atau numpang apa mungkin? Hmm, sejauh ini sih belum ya. Semoga nggak ada. Cuman kebanyakan tuh lebih kayak suportif. Ada beberapa teman juga kayak, oh lu masak ya, wih bagus banget. Lu mirip si ini, misalnya yang jago masak juga. Terus mereka tuh wah, lebih kayak bisa dibilang muji, udah gitu kayak, ayo sini gue bantuin. Ada beberapa juga kayak, bro pesennya. Nah, beberapa banyaknya kayak gitu sih, lebih suportif teman-temannya. Jadi kayak benar-benar nge-support, eh apa namanya, bukan brand lokal, kayak usaha teman tuh dibantu gitu, nggak kayak dijatuhin, ah yang si ini nggak enak gitu, nggak. Gue nggak nemu sih yang kayak gitu. Kalau buat di kampus mereka tuh sangat-sangat suportif, jadi ngebangun guanya lebih semangat juga sih waktu offline juga. Oke, positif ya berarti lingkungan yang Betul, teman-teman positif. punya ya. Oke, nah Kak, mungkin ini juga pertanyaan yang terakhir dan untuk menutup Klik Pito kali ini, mungkin Kakak bisa ngasih tips nih buat teman-teman yang mungkin lagi nonton ini ataupun nanti kalau ada siaran ulangnya dia nonton gitu ya, dan kepikiran nih, aduh pengen nih kayak Kak Calvin udah ganteng, terus pintar kan anak IT gitu kan, terus kuliahnya nggak pernah kendor, tapi berbisnis juga gitu ya, bisnisnya juga lancar gitu. Nah, apa sih tips yang bisa kakak kasih buat mereka-mereka ini? Hmm, oke. Tips dari gua buat anak-anak nggak zaman sekarang sih, dari dulu ya mungkin ada yang namanya malas tuh, memang bisa dibilang penyakit sebenarnya. Dan gue percaya nggak ada orang bodoh sih di dunia ini. Maka dari itu malas tuh penyebab utamanya. Kalau lu malas misalnya, waktu kemarin gue sempat di satu pelatihan gubernur Jawa Barat kita ngomong kayak, kalau lu punya dua serigala, putih sama hitam, misalnya jahat sama baik, mana yang lebih nurut sama lu? Jawabannya tuh bukan yang baik, tapi jawabannya yang sering lu kasih makan, yang nurut sama lu. Sama halnya sama kayak sifat kita. Kalau kalian tuh lebih kayak ngasih makan, ngasih kesempatan buat ngelakuin hal-hal males, tiduran, rebahan, kan zaman-zaman sekarang kayak gitu kan. Rebahan sambil main HP, enak banget kan, tinggal tidur. Kalau kalian ngasih kesempatan kayak buat yang kayak gitu, ya makin menumpuk sifatnya dan susah buat dibuang. Nah, tapi kalau kalian ngasih kesempatan buat kayak, yaudah gue cobain nih, gue ngelangkah dulu sekarang nih, cobain step-step kecil, kayak dari yang tadinya males makan di luar misalnya, kalau nggak suka dibawa nih meja makanannya ke tempat tidur, cobainlah makan di tempat yang seharusnya di meja makan, kerjain. Tadi ada ya. Jadi kerjain tugas jauh-jauh sebelum deadline. Udah gitu kalau ada tugasnya misalnya ngebrebet nih banyak banget, ya udah cicil aja dikit-dikit. Jangan kayak manusia-manusia yang kayak udahlah hamin satu aja. Itu yang bikin kalian males dan stres tuh itu. Sebenarnya itu yang gua rasain waktu kemarin tuh juga gitu. Gua lagi pengen kayak, ayo udahlah nyantai aja dulu. Tapi at the end of the day, lu bakal kayak, wah gila males banget. Tugas gue ternyata sebanyak ini. Nah itulah, kalau kalian males, penyakit males ini dikukut terus, susah buat kalian buat berkembang, dan pasti mikirnya kayak
kok bisa ya orang lain bisa bisnis, bisa kuliah, bisa bla 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 bla, kok gue nggak bisa. Nah, karena kalian tuh terlalu nyimpen rasa malas ini, dan ini tuh udah jadi kayak cancer gitu di badan kalian. Ini yang ngehambat semuanya tuh. Padahal kalian tuh bisa, kalian tuh pinter gitu loh. Sebenarnya mah kalian bisa dan mampu ngelakuinnya. Cuman gara-gara malas aja nggak bisa. Oke, mantap banget. Jadi buat teman-teman nih yang tadi udah nonton, thank you. Buat Kakak Alvin terutama ya, thank you banget udah mau sharing-sharing sama kita-kita semua nih yang nonton Like Me Talk hari ini. Semoga sukses terus ya Kak untuk Bang Jenggotnya dan juga kuliahnya. Bentar lagi lulus nih, semangat untuk TA-nya. Lagi TA IT ya. Oke, nah buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan juga terima kasih banyak. Nanti ada panitia kita yang bakal pilih di antara kalian untuk dikirimkan giveaway-nya berupa OVO, GoPay, ataupun Shopee Pay. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru join, jangan bersedih hati karena kita ada Like Me Talk selanjutnya juga di minggu depan di hari Sabtu jam 12. So, stay tune terus di Instagramnya Like Me. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Oke, happy weekend. Oke. Oke. Goodbye guys. Makasih, Thank you, Kak. Kak Vin. Stay Oke, connect ya. bye-bye.